Selamat datang di channel kami. Yuk, tonton sampai habis, jangan di-skip dan jangan pindah ke channel lain, karena info di sini lebih menarik dari channel lain. Kali ini, kita akan membahas topik yang sepele namun bisa berdampak buruk bagi kesehatan, yaitu saat menelan makanan atau minuman, jangan sambil menghirup nafas. Lalu, kita harus bagaimana? Mari kita simak bersama. Bagian 1, kenapa menghirup nafas saat menelan itu bahaya? Saat kita makan atau minum, proses tersebut melibatkan dua saluran utama di tubuh kita, saluran pencernaan yang membawa makanan dan minuman ke lambung, serta saluran pernapasan yang membawa udara ke paru-paru. Kedua saluran ini terhubung di area tenggorokan. Ketika kita menelan, kita sebenarnya melakukan beberapa hal sekaligus. Pertama, lidah mendorong makanan atau minuman ke belakang menuju tenggorokan. Dalam waktu yang sama, otot-otot tenggorokan berkontraksi untuk mendorong makanan turun. Di sini, ada pintu yang disebut epiglotis yang menjalankan fungsi penting, menutup saluran pernapasan saat menelan untuk mencegah makanan memasuki paru-paru. Namun, jika kita menghirup nafas saat proses menelan, kita berisiko membiarkan makanan atau minuman masuk ke dalam saluran pernapasan. Ini bisa terjadi karena epiglotis belum sepenuhnya menutup saluran pernapasan, atau kita terlalu terburu-buru sehingga tidak memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi. Sahabat tradisional, tahukah kalian apa itu aspirasi? Aspirasi adalah kondisi di mana partikel makanan atau minuman masuk ke dalam saluran pernapasan. Ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari kerengsangan tenggorokan, batuk, hingga infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru akibat aspirasi dikenal sebagai pneumonia aspirasi, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan jangka panjang, bahkan kematian pada kasus yang parah. Poin yang harus kita ingat adalah, untuk menghindari ini, saat sedang makan, pastikan Anda bernapas melalui hidung dan menunggu hingga makanan ditelan sepenuhnya sebelum menarik nafas lagi. Sebagai contoh, jika Anda menikmati sepiring nasi, kunyahlah hingga lembut sebelum menelan, dan pastikan tidak ada suara desisan nafas yang terdengar antara suapan. Lalu, apa sih efek buruknya jika kita menghirup nafas saat menelan makanan ataupun minuman? Jika kita terus menghirup nafas saat menelan, risiko tersedak akan semakin meningkat. Tersedak bukan hanya menyakitkan, tetapi bisa sangat berbahaya. Gejala tersedak termasuk kesulitan bernapas, merasa ada sesuatu yang terjebak di tenggorokan, atau bahkan kehilangan kesadaran. Tersedak bisa terjadi sangat cepat dan dalam sekejap bisa menjadi situasi darurat. Sebagai contoh, bayangkan Anda sedang menikmati camilan seperti keripik. Jika Anda menghirup nafas sambil mencoba menelannya, bisa dipastikan risiko keripik tersebut masuk ke saluran pernapasan lebih tinggi, terutama jika keripik tersebut besar atau keras. Untuk menghindari ini, Anda bisa memecah keripik menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah dikunyah dan ditelan. Ingat, kita bukan pesulap yang bisa menghirup makanan. Pastikan semua masuk di jalur yang benar, ya. Bagian 2, teknik menelan yang aman. Menelan makanan bukanlah sekadar proses fisik, melainkan juga memerlukan teknik dan perhatian. Teknik menelan yang benar dapat menghindarkan kita dari risiko tersedak dan memastikan makanan terproses dengan baik dalam sistem pencernaan. Ketika kita menelan, terdapat serangkaian langkah yang terjadi secara otomatis namun memerlukan perhatian agar bisa berjalan dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah tersebut. 1. Persiapan makanan. Sebelum menelan, penting untuk memastikan bahwa makanan sudah cukup halus. Ini sangat penting, terutama untuk makanan yang keras atau besar. Menyediakan waktu ekstra untuk mengunyah tidak hanya membantu dengan proses pencernaan awal, tetapi juga mengurangi risiko tersedak. 2. Posisi tubuh. Duduk dengan tegak juga sangat penting. Ketika kita membungkuk atau berbaring saat makan,
resiko untuk tersedak atau makanan mencampur dengan saluran pernapasan akan meningkat. 3. Kontrol nafas. Sebelum menelan, pastikan untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Saat hendak menelan, cobalah untuk mengeluarkan sedikit nafas dan pastikan saluran pernapasan dalam posisi aman. Menahan nafas juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga agar saluran napas tidak terbuka saat menelan. 4. Teknik menelan. Setelah makanan berada di belakang lidah, cukup dorong makanan tersebut ke tenggorokan dengan lembut menggunakan lidah. Pastikan epiglotis berfungsi dengan baik untuk menutup saluran napas. Proses ini harus dilakukan secara perlahan dan terkendali. Contoh mempraktekkannya. 1. Saat makan sop. Jika Anda sedang menikmati semangkuk sop, ambillah sendok kecil dan suap sedikit demi sedikit. Kunyah makanan dalam sop, seperti sayuran atau daging, dengan baik sebelum menelannya. Hindari meneguk terlalu banyak sekaligus. 2. Saat makan buah. Ketika makan buah seperti apel, potong menjadi bagian kecil dan kunyah 2 atau 3 kali sebelum menelannya. Ini akan memudahkan proses pencernaan dan menurunkan risiko tersedak. Jika kita tidak memperhatikan teknik menelan dengan baik, risiko tersedak akan meningkat. Tersedak dapat menyebabkan stres fisik yang besar dan dapat menyebabkan rasa sakit di tenggorokan. Dalam kasus yang parah, jika tidak ditangani, bisa menyebabkan kerusakan serius, bahkan kematian. Selain itu, menelan dengan tidak benar dapat menyebabkan makanan terperangkap di tenggorokan, yang dapat memicu iritasi dan bahkan menyebabkan infeksi jika terpapar oleh bakteri. Untuk makanan seperti keripik atau biskuit, potong menjadi bagian yang lebih kecil. Cobalah menikmatinya sedikit demi sedikit. Menggerakkan air atau minuman ke dalam mulut setelah mengunyah bisa membantu menelan dengan lebih lancar. Saat makan nasi, ambil sendok kecil dan pastikan setiap sendok penuh dikunyah dengan seksama. Ini akan membantu makanan lebih halus dan lebih mudah ditelan. Ingat, makanan bukan berlian, tidak perlu ditelan segenggam. Makanlah perlahan agar semua bisa masuk dengan aman. Bagian 3. Menelan dengan tenang dan fokus. Menelan makanan bukan hanya tentang mengunyah dan menyalurkannya ke dalam tubuh, kualitas pengalaman menelan kita sangat dipengaruhi oleh cara kita berfokus dan menjalani momen tersebut. Menimbang pentingnya perhatian saat makan, kita bisa menjelaskan beberapa aspek yang mendasar. Saat kita terburu-buru atau terbagi perhatian, seperti menonton TV atau menggunakan ponsel, kemungkinan besar kita tidak menyadari seberapa banyak yang kita makan atau bagaimana kita menelan. Ini dapat merusak proses alami tubuh dalam membawa makanan ke lambung dan meningkatkan risiko tersedak. Fokus sangat penting dalam mengenali sinyal rasa kenyang yang dikirimkan oleh tubuh. Saat kita makan dengan terburu-buru, kita mungkin tidak menyadari saat kita sudah merasa kenyang, sehingga cenderung makan lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini dapat mengarah pada masalah pencernaan dan ketidaknyamanan setelah makan. Ada juga hubungan emosional dalam pengalaman makan. Ketika kita makan sambil fokus pada makanan dan merasakan berbagai tekstur dan rasa, kita tidak hanya membuat pengalaman tersebut lebih menyenangkan, tetapi juga memupuk hubungan yang lebih sehat dengan makanan kita. Cobalah untuk menciptakan suasana makan yang tenang. Matikan televisi dan dambakan beberapa menit ketenangan. Buatlah suasana yang menyenangkan di meja makan dengan pencahayaan yang tepat dan setting yang sederhana. Pastikan untuk menghabiskan waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk makan. Ambil suapan kecil, kunyah dengan baik, dan nikmati setiap rasa. Jangan tergoda untuk cepat-cepat selesai. Jika kita tidak memperhatikan teknik menelan dan terburu-buru saat makan, beberapa dampak buruk bisa terjadi. Tersedak bisa menjadi risiko nyata, dan kita juga bisa mengalami masalah lambung, seperti refluks asam, karena makanan yang cepat ditelan tidak diproses dengan baik. Di samping itu, kebiasaan makan yang terburu-buru cenderung menghasilkan peningkatan berat badan, karena kita tidak memberikan waktu bagi otak untuk merespons sinyal kenyang. Ini dapat menyebabkan obesitas dalam jangka panjang. Sebagai contoh, 1.
Cobalah untuk merespons suara dengungan perut dengan pengertian. Jika merasa lapar sedang bersiap-siap untuk makan, ambil napas dalam-dalam dan bersantailah sejenak. Ini membantu menciptakan ruang mental untuk menikmati makanan. 2. Cobalah untuk tidak langsung meminum air setelah setiap suapan, tetapi tunggu hingga Anda menyelesaikan bagian makanan. Ini akan membantu menghindari proses menelan yang terburu-buru dan membantu tubuh mengatur pencernaannya dengan lebih baik. Ingat, makanan tidak akan melarikan diri. Ia akan menunggu kita dengan sabar. Nikmati setiap suapan seolah-olah itu adalah liburanmu. Bagian 4. Kualitas makanan yang kita konsumsi. Kualitas makanan yang kita konsumsi sangat mempengaruhi kesehatan tubuh, khususnya saat kita sedang menelan. Makanan yang berkualitas tinggi tidak hanya akan lebih mudah dicerna, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan keseluruhan. Mari kita telusuri beberapa aspek penting tentang kualitas makanan. Makanan segar, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein tanpa lemak, mengandung lebih banyak nutrisi dibandingkan makanan olahan yang biasanya tinggi garam, gula, dan lemak trans. Makanan olahan cenderung sulit dicerna dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas dan gangguan pencernaan. Makanan segar memiliki tekstur yang lebih baik dan lebih mudah untuk dikunyah dan ditelan, sehingga mengurangi risiko tersedak. Makanan yang berkualitas juga kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Serat membantu memperlancar proses pencernaan, dan makanan yang tinggi serat cenderung lebih mudah dicerna dan lebih mengenyangkan, sehingga mengurangi keinginan untuk terburu-buru saat makan. Di sisi lain, kurangnya nutrisi dalam makanan dapat menyebabkan kelelahan, membuat kita cenderung makan lebih cepat dan tanpa perhatian. Makanan yang padat energi namun rendah nutrisi, seperti makanan manis atau berlemak, dapat menarik kita untuk ngemil dan mengisi waktu, tetapi justru dapat mengganggu pola makan kita dan menyebabkan ketidaknyamanan saat menelan, terutama di bagian tenggorokan. Saat berbelanja, selalu pilih buah-buahan dan sayuran segar. Pastikan untuk memilih bahan makanan yang berwarna-warni, karena warna seringkali mencerminkan kandungan nutrisi. Misalnya, brokoli, wortel, dan paprika memiliki banyak vitamin dan mineral penting. Sebisa mungkin, hindari makanan olahan. Sebagai contoh, jika ingin camilan, pilih buah segar atau kacang-kacangan alih-alih kue atau keripik. Ini dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan membuat tubuh berfungsi dengan baik. Efek buruknya jika mengonsumsi makanan berkualitas rendah atau olahan dapat meningkatkan risiko masalah pencernaan, seperti sembelit, perut kembung, dan gangguan lambung. Makanan yang sulit dicerna dapat menyebabkan sisa-sisa makanan tertinggal di saluran pencernaan, berpotensi menyebabkan iritasi. Selain itu, makanan yang tidak sehat berisiko menyebabkan peradangan dalam tubuh, yang bisa mengarah pada penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan lainnya. Semua ini dapat berujung pada kesulitan saat menelan dan pencernaan yang tidak optimal. Sebagai contoh, 1. Buatlah salad dari berbagai sayuran segar seperti selada, tomat, timun, dan wortel. Cobalah untuk menambah sedikit kacang atau biji-bijian untuk tekstur dan rasa. Ini membuat proses menelan lebih aman dan lebih bergizi. 2. Mengukus sayuran atau memanggang daging tanpa menambahkan banyak minyak atau bumbu berlebihan dapat meningkatkan kualitas makanan dan membuatnya lebih mudah dicerna. Ingat, makanan yang sehat tidak hanya melihat warna, tetapi juga rasa. Makan sehat bisa bikin kita terlihat bugar dan segar, sama seperti sayuran yang kita makan. Bagian 5. Kebersihan saat makan dan menekan risiko. Kebersihan saat makan adalah aspek yang sering kali diabaikan, padahal hal ini sangat penting untuk mencegah infeksi dan masalah kesehatan lainnya. Kebersihan tidak hanya berlaku untuk tangan dan peralatan makan, tetapi juga untuk makanan yang kita konsumsi.
Salah satu langkah sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah makan. Tangan kita dapat menjadi sarang bakteri dan virus, terutama setelah beraktivitas. Mencuci tangan dapat mengurangi risiko penularan kuman yang bisa mengganggu kesehatan pencernaan. Pastikan semua peralatan makan seperti piring, sendok, dan gelas dalam keadaan bersih sebelum digunakan. Bakteri dapat berkembang biak dengan cepat pada peralatan yang tidak dibersihkan dengan baik. Gunakan air panas dan deterjen yang aman untuk mencuci peralatan tersebut. Selain kebersihan pribadi dan peralatan, memperhatikan cara penyimpanan dan penanganan makanan sangat penting. Selalu simpan makanan di suhu yang tepat untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Misalnya, makanan yang mudah basi harus disimpan di dalam lemari es dan tidak dibiarkan di luar dalam waktu lama. Pastikan makanan yang dibeli dalam keadaan segar dan bersih. Cuci sayuran dan buah-buahan di bawah air mengalir sebelum dimakan. Ini tidak hanya menghilangkan kotoran, tetapi juga mengurangi residu pestisida dan bahan kimia lainnya yang bisa berbahaya bagi kesehatan. Berikut beberapa contoh yang bisa Anda terapkan. 1. Mencuci tangan yang efektif. Sebelum mulai makan, cuci tangan selama setidaknya 20 detik. Pastikan semua bagian tangan terjangkau oleh sabun, termasuk sela-sela jari dan kuku. Setelah makan, cuci tangan lagi untuk menghilangkan sisa makanan dan kuman. 2. Menjaga peralatan makan. Pastikan untuk menyediakan satu set alat makan bersih untuk setiap anggota keluarga. Jangan menggunakan peralatan yang sudah terpakai tanpa mencucinya terlebih dahulu. Susun piring dan makanan di area yang bersih dan higienis. Efek buruk jika kita mengabaikan kebersihan saat makan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti keracunan makanan. Ingat, tangan kita adalah sahabat, tapi kuman bukan teman baik. Jadi, yuk bersihkan dan cuci tangan kita sebelum dan sesudah makan. Secara keseluruhan, hal sepele seperti cara menelan bisa berakibat sangat besar bagi kesehatan kita. Jangan anggap remeh. Terima kasih sudah menonton, dan ingat bahwa video yang disajikan di sini hanya sebagai ilustrasi saja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jaga kesehatan kalian.